Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai materi pengaruh kekuatan keuangan terhadap bisnis internasional dan translasi mata uang asing. Saya sebagai pemateri pertama, perkenalkan, nama saya Evantina Jahaman. Perkenalkan, nama saya Fridolin Rosmilin Kete. Baik, saya akan membahas pengaruh kekuatan keuangan terhadap bisnis internasional. Yang pertama, perhitungan valuta asing. Penentuan valuta asing adalah nilai suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lainnya. Cadangan devisa terdapat di sisi aktiva, biasanya dalam bentuk mata uang yang disimpan oleh bank sentral pemerintah. Bursa valuta asing tersebar di seluruh dunia dan secara umum melibatkan lebih banyak uang daripada pasar lainnya. Di dalam pasar valuta asing dunia, dolar Amerika Serikat merupakan unit mata uang yang secara umum ditukar dengan mata uang lainnya. Sistem moneter internasional yang ditetapkan oleh Bretton Woods menetapkan dalam Perang Dunia Kedua menetapkan bahwa nilai dolar Amerika Serikat dalam emas yaitu sebesar 35 dolar per ons. Alasannya karena yang pertama, dolar Amerika Serikat merupakan cadangan devisa dari banyak negara, biasanya dalam bentuk mata uang yang disimpan oleh bank sentral pemerintah. Kemudian yang kedua sebagai mata uang sarana, yaitu mata uang yang digunakan sebagai sarana dalam aktivitas perdagangan internasional maupun investasi. Kemudian yang ketiga sebagai mata uang intervensi. Maksudnya di sini yaitu dolar Amerika digunakan sebagai mata uang intervensi oleh suatu negara untuk melakukan intervensi dalam pasar valuta asing. Misalnya menggunakan sebagian cadangan dolar Amerikanya untuk membeli sehingga dengan demikian memperkuat mata uangnya sendiri. Kemudian yang keempat, dolar Amerika itu mempunyai permintaan yang sangat besar di seluruh dunia karena memiliki beberapa alasan, termasuk safe haven. Safe haven di sini maksudnya yaitu tempat berlindung yang aman dan diterimanya mata uang tersebut secara menyeluruh hampir di seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang nilai tukar atau kurs. Terdapat 3 kurs nilai tukar. Yang pertama itu adalah kurs spot. Kurs spot ini merupakan nilai tukar antara dua mata uang di mana untuk perdagangan di mana waktu penyerahannya yaitu selama 2 hari. Kemudian yang kedua kurs forward. Kurs forward ini yaitu kurs antara dua mata uang untuk penyerahan di masa yang akan datang. Biasanya itu sekitar 30, 60, 90 dan 180 hari. Kemudian yang ketiga itu ada kurs silang. Kurs silang ini merupakan kurs langsung antara mata uang non-US dollar, biasanya ditentukan dengan membandingkan kurs US dollar dari mata uang lainnya. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang pengendalian pertukaran mata uang asing. Membatasi atau melarang penggunaan yang sah dari suatu mata uang dalam transaksi internasional. Biasanya nilainya di pasar bebas dan diputuskan bahwa setiap pembelian atau penjualan dari mata uang lain dilakukan melalui badan pemerintah. Banyak negara berkembang telah melembagakan suatu sistem pengendalian pertukaran mata uang yang membatasi penggunaan mata uang lokal dan asing. Negara berkembang memiliki mata uang keras atau convertible yang jauh lebih daripada yang dibutuhkan. Oleh karena itu, uang tersebut dijatah. Siapa saja yang menginginkan uang keras tersebut mungkin harus mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah dengan menyebutkan berapa banyak yang diinginkan untuk apa penggunaannya. Yang berikut saya akan membahas mengenai utang pemerintah yang mengalami kepailitan. Penyebab utama dari utang pemerintah yang mengalami kepailitan yaitu melonjaknya harga minyak. Kenaikan harga minyak ini membuat inflasi makin parah
karena disebabkan oleh penurunan yang dihasilkan dari produksi minyak tidak tentu, kenaikan suku bunga yang mempengaruhi semua pinjaman ke luar negeri. Kemudian untuk solusi mata utangnya terdiri dua, yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Untuk solusi jangka pendeknya, cara mengatasinya yaitu utang jangka pendek meliputi penjadwalan ulang pembayaran utang untuk negara-negara yang tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh temponya. Kemudian untuk solusi jangka panjang terdiri dari 4 tahap, di mana tahap pertama yaitu negosiasi kembali utang disertai dengan program rencana penghematan yang ketat adalah sebagian dari tahap pertama usaha dunia untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian untuk tahap yang kedua, memperlihatkan tingkat kesadaran yang semakin besar bahwa kebijakan penyesuaian jangka pendek tidak akan berhasil. Kemudian untuk tahap ketiga, negara-negara berkembang menerima pinjaman harus membuat kebijakan yang memastikan bahwa pinjaman baru yang diperoleh dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk konsumsi, pelarian modal, atau rencana atau persenjataan pemerintah yang terlalu ambisius. Kemudian untuk tahap keempat, yaitu IMF, Bank Dunia dan lembaga yang lain yang membantu negara penerima pinjaman hendaknya memastikan pendanaan yang mencukupi sehingga dapat mengambil pendanaan jangka panjang. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu neraca pembayaran. Menurut Balance of Payment Manual yang diterbitkan oleh IMF pada tahun 1993, definisi dari neraca pembayaran internasional yaitu suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu. Kemudian untuk tujuan dari penyusunan neraca itu sendiri terdiri dari yang pertama untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Kemudian yang kedua untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber dana dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Kemudian yang terakhir, dipergunakan sebagai sumber data penyesuaian statistik pendapatan nasional. Demikian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat. Kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Ketiga, berfungsi untuk mendapatkan informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang keempat, berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Kelima, berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing adalah proses yang menyajikan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Alasan dilakukannya translasi mata uang asing diantaranya, yang pertama, perusahaan dengan kegiatan operasional di luar negeri yang signifikan mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan informasi laporan kepada pembaca mengenai operasional perusahaan secara global sehingga diperlukan adanya penyamaan mata uang. Yang kedua, untuk berkomunikasi dengan peminat saham asing. Yang ketiga, memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap transaksi mata uang. Yang keempat, mencatat transaksi mata uang asing. Yang kelima,
translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Dalam translasi mata uang asing terdapat beberapa tipe dalam penyesuaian tukar-menukar. Di antaranya, yang pertama, transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing mungkin hanya menggunakan satu mata uang, akan tetapi dihitung dengan mata uang lain dikarenakan adanya gagasan mengenai mata uang fungsional. Mata uang utama yang digunakan untuk menjalankan bisnis, menghasilkan, dan menghabiskan kas perusahaan disebut sebagai mata uang fungsional suatu perusahaan. Yang kedua, perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi ini, penyesuaian nilai tukar baik stabil ataupun tidak stabil dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Yang ketiga, perspektif transaksi ganda. Pada transaksi ini, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Metode translasi mata uang asing. Ada beberapa metode translasi mata uang asing. Yang pertama, metode nilai tukar tunggal. Yang kedua, metode nilai tukar ganda. Ketiga, metode current non-current. Keempat, metode moneter non-moneter. Kelima, metode kurs sementara. Yang berikut translasi mata uang asing dan inflasi. Masalah translasi mata uang asing tidak dapat dipisahkan dari masalah akuntansi untuk inflasi asing. Penggunaan kurs ini untuk mentranslasikan biaya perolehan aktiva non-moneter di lingkungan berinflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah daripada dasar pengukuran awalnya. Penilaian dolar yang lebih rendah biasanya merendahkan kekuatan laba aktual dari aktiva luar negeri yang didukung oleh inflasi lokal dan rasio pengembalian atas investasi yang terpengaruh inflasi di suatu operasi luar negeri dapat menciptakan harapan yang palsu atas keuntungan masa depan.